Mirisnya dari tahun ke tahun angka aborsi tak menurun. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2018, setidaknya 2% remaja perempuan dan 8 remaja laki-laki Indonesia usia 15 hingga 24 tahun mengaku telah berhubungan seksual sebelum menikah. 11% diantaranya mengalami kehamilan tak diinginkan. Gara-gara itu, data juga menunjukkan jumlah kasus aborsi di Indonesia mencapai 2,3 juta per tahunnya. 20% diantaranya dilakukan oleh para remaja. Mengapa aborsi ini begitu jadi jalan pintas? Kalau misalnya dilakukan sama anak di bawah umur, misalkan let's say 18 tahun ke bawah ya, itu biasanya mereka malah nggak tahu konsekuensinya sih, karena minimnya pendidikan seks usia dini sebenarnya. Jadi mungkin mereka nggak kepikiran, udahlah aborsi aja, menggampangkan. Kan sebenarnya aborsi juga kemungkinan besar biaya juga ya, bukan yang murah atau gratis juga sebenarnya. Jadi kalau menurut aku, mereka melakukan hal tersebut ya just for fun tanpa mikirin konsekuensinya atau dampak ke depannya apa. Mostly kebanyakan seperti itu. Jadi sebenarnya memang karena kurang diedukasi dari usia dini. Betul, 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 betul. Dan dia nggak ada sesuatu lain yang bikin rasa pleasure ke mereka. Jadi kan pasti itu MBA kan, married by accident. Bukan married by accident, malah mereka nggak married ya. Mereka cuma berhubungan seks di luar nikah. Dalam arti mereka mencari kesenangan pleasure-pleasure terus tanpa mikirin konsekuensinya. Dan mungkin kebanyakan dari mereka juga nggak tahu. Hal yang paling fatal adalah sampai hamil. Nah, karena ada mereka mungkin di kalangan mereka tahu ada klinik aborsi, ya benar. Akhirnya menggampangkan. Jadi kayak step-step gitu mungkin ya. Mhm. Dan kemarin-kemarin kan sempat nanya juga ya, berapa sih biaya-biaya praktek aborsi gitu kan. Memang sih tergantung janinnya, ada yang 1 juta. Jadi benar-benar segampang itu gitu kan. Dan nggak ngelihat status ekonomi seseorang gitu. Apakah itu juga sebenarnya bisa jadi faktor kenapa mereka tuh dengan gampangnya melakukan aborsi? Iya, bisa juga. Kalau misalnya yang relatif murah, ditambah lagi ya dengan ya nggak bicara sosial seks manapun juga bisa juga karena itu, karena affordable juga dan ternyata isi akses affordable ya udah mereka nggak ini lagi. Padahal mereka juga harus tahu konsekuensinya bahwa beberapa kali aborsi bisa bikin mereka nggak bisa punya anak seumur hidup kan sebenarnya. Nah ya, itu tuh yang sebenarnya kayak banyak yang belum tahu tuh bahwa sebetulnya bukan faktor sih, sebenarnya dampak jangka panjang ya. Kalau dari Gia sendiri pernah nggak sih dia ketemu dengan pasien yang memang sudah melakukan aborsi atau berkonsultasi nih gitu, mau melakukan apa namanya aborsi nih gimana ya gitu, tanggapan mungkin bisa diceritain pengalamannya ke kita gitu, Gia. Banyaknya sih kalau banyaknya sih enggak ya. Yang banyaknya malah akhirnya menikah karena mungkin aborsi nggak menyebabkan, mungkin ada yang bisa jadi depresi atau anxiety, tapi relatif nggak terlalu banyak sih. Mungkin ada mereka merasa bersalah setelah mereka menikah, terus keinget pernah aborsi, kok sekarang jadi nggak bisa punya anak dan lain sebagainya ada. Tapi relatif mungkin 20-30% sih. Hmm. Ini juga nih dia kayak sempet ketemu nih sama 1-2 orang gitu kan, terus sempet nanya ada guilty pleasure nggak sih setelah lo aborsi gitu. Dan jawabannya tuh simpelnya enggak gitu kan. Nah itu sebetulnya ada gangguan di kejiwaannya atau balik lagi karena memang nggak ada rasa apa-apa gitu. Emang nggak ngerasain ada dampak yang signifikan gitu untuk badannya dia. Jadi ya gitu atau gimana ya gitu. Kalau dampak gangguan jiwa gitu sih sebenarnya sih nggak ada ya. Balik lagi ke moral. Moral sama gangguan jiwa kan dua hal yang berbeda. Kalau itu kayaknya terkenanya ke moral. Berarti mereka kan moralnya tidak ada atau belum ada mungkin ya. Dimana ya biarin aja mau aborsi ya udah biarin aja, dia nggak mikir itu adalah ngebunuh bayi atau apapun. Toh mungkin mereka masih merasa tuh janin belum ada detak detak jantung dan lain sebagainya. Sejauh mana nih kayak peranan orang tua? Karena kan sebetulnya kalau kayak gini udah jadi tanggung jawab orang tua juga ya untuk mendidik anak-anaknya. Sementara kalau di Indonesia kan kadang-kadang bicara soal pendidikan seks itu kadang-kadang kan tabu gitu. Dan pada akhirnya anak-anak kita tuh malah jadi nyarinya ke orang lain. Itu kan yang kita takutin nih gitu.
Jadi sebetulnya pendidikan usia dini itu sebenarnya ada exact umur nggak sih yang bisa dikasih tahu ke anak kita kalau misalnya ada tuh di usia keberapa, dan sebenarnya cara penyampaiannya gimana nih gitu ke anak perempuan maupun ke anak laki-laki gitu. Ini kan bisa jadi masukan juga untuk para orang tua gitu. Oke. Jadi yang namanya pendidikan seks itu bukan belajar suatu skill, tapi suatu pendidikan yang kita menanamkan moral dan kebiasaan ke anak. Jadi sebenarnya nih pendidikan seks usia dini itu dimulai dari usia berapa Mbak Anggi? Usia dari mereka lahir. Dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan sama orang tua. Misalkan pada saat mau membersihkan alat kelaminnya, kita membiasakan untuk minta izin ke anak. Pada saat membuka bajunya, kita biasakan minta izin ke anak sesuai dengan usianya. Jadi memberikan pendidikan usia seks sesuai dengan usianya. Tadi yang aku ceritain itu 0 sampai 2 tahun. Lalu 2 tahun ke atas itu lebih ke tidak ngebiasain anak untuk buka baju di depan orang umum, di depan rame-rame, membiasakan anak memiliki rasa malu saat dia membuka baju. Lalu 4 sampai 6 tahun mengajarkan mereka untuk membersihkan kelaminnya sendiri. Sampai usia 6 tahun ke atas mereka sudah bisa mandiri membersihkan kelaminnya. Lalu di usia sekitar 10 tahun prepubertas, anak mulai tuh diajarkan dan diberitahu bahwa nanti kamu akan mengalami yang laki-laki mimpi basah, perempuan itu akan mengalami menstruasi, di mana kamu sudah seksual aktif dan kamu bisa apa yang dihasilkan dari tubuh kamu, kalau perempuan sel telur dan laki-laki sperma, nantinya kalau mereka sudah mimpi basah dan sudah menstruasi, nantinya kamu akan bisa hamil. Itu umur-umur reproduktif di mana kamu harus menjaga tubuh kamu dengan sebaik-baiknya karena tubuhmu adalah milikmu. Nah, hal-hal tersebut itu sudah mulai dibiasakan, diajarkan, ditanamkan. Jadi lagi-lagi balik lagi ke moral. Dan biasanya orang-orang yang melakukan seks usia dini itu dan bahkan melakukan aborsi, dia tidak pernah ditanamkan moral seperti itu oleh orang tuanya. Dan mungkin biasanya seringkali banyak kasus yang itu hal yang biasa. Mungkin malah orang tua udah aborsi aja, malah itu mungkin diajarkan sama orang tua atau diberi masukan sama orang tua. Kamu hamil ya udahlah aborsi aja. Misalkan seperti itu. Sebagian besar tuh kalau mereka melakukan aborsi berarti mereka tidak mendapatkan pendidikan moral dari orang tua. Kalau udah kayak gitu sih. Udah pasti kayak gitu ya. Kalau pendidikan moral dengan pleasure tadi itu bisa jadi satu hal yang digabungin nggak? Jadi kayak misalnya udah dikasih tahu nih tentang nilai-nilai moral ini, tapi karena mereka nggak mendapatkan pleasure itu yang tadi dia sempat sampaikan, terus akhirnya dia mencarinya tuh ya tuh seks bebas gitu kan? Atau sebenarnya ketika orang udah memahami moral itu, dia bisa punya batasan sendiri untuk menyenangkan, untuk mendapatkan kesenangan bagi dirinya sendiri. Benar-benar. Yang kedua, karena kalau di psikologi ada namanya id, ego, sama super ego. Kalau memuaskan seks itu hanya memuaskan namanya id aja, di mana mereka punya drive-nya. Sedangkan kalau misalnya mereka diberikan moral yang baik, ditanamkan, karena moral bukan sesuatu yang diajarkan, melainkan moral adalah sesuatu yang ditanamkan. Jadi kayak kita nabur benih aja. Nah, jadi kalau moralnya bagus, sudah pasti nanti dia akan diatur oleh super egonya. Jadi dia akan menahan rasa id-nya ini atau rasa drive-nya ini, keinginan untuk berbuat seks. Seperti itu. Jadi moral sama pleasure itu hubungannya seperti itu. Berarti kalau bukan berarti orang yang punya moral nggak butuh pleasure, butuh, tapi dengan adanya moral dia bisa menahan keinginannya tersebut. Aborsi bukan tak bisa dilakukan. Bisa, tapi dengan rekomendasi medis yang ketat. Tanpa rekomendasi medis jelas dilarang dan ilegal. Karena bagaimanapun, aborsi artinya membunuh jabang bayi, dan setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan akan dipidana penjara paling lama 10 tahun penjara dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Seperti yang sudah disampaikan psikolog, bahwa nilai-nilai moral dengan mengajarkan pendidikan seks sejak usia dini terhadap anak harus dilakukan oleh orang tua. Sebab dengan menanamkan pemahaman akan pentingnya menjaga tubuh kita terhadap anak, kelak ketika masuk usia dewasa, anak-anak kita akan paham segala batasan ketika bergaul di tengah masyarakat. Saya Anggi Pasaribu, sampai bertemu di Insight Story berikutnya.